Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marince, NIM 41931111065 dari kelas PSPME 2019 untuk konversi kampus mengajar di grup D. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai multimedia interaktif untuk tugas mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT yang dosen pengampunya ialah Ibu Ade Andriani, SPD, MPD. 1.1 Pendahuluan. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah bahan ajar yang digunakan tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Ketersediaan video, audio, serta animasi pada multimedia pembelajaran interaktif dapat dipergunakan untuk memvisualisasikan materi yang sulit untuk dijelaskan hanya dengan teks, gambar, ataupun alat peraga yang konvensional. Visualisasi yang disajikan pada multimedia pembelajaran interaktif merupakan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang bersifat dinamis. Pernyataan bahwa penggunaan bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, pemecahan masalah, berpikir tingkat tinggi, serta kemandirian belajar siswa sangat sesuai dengan teori belajar konstruktivisme. Sangat disayangkan, banyak bahan ajar berbasis multimedia yang tersedia hanya dirancang sebagai sumber informasi saja. Bahan ajar tersebut hanya disusun terdiri dari teori-teori yang disertai dengan contoh-contoh soal saja. Padahal seharusnya bahan ajar tersebut disusun dengan berbagai high order question dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sulit yang dapat merangsang siswa untuk menyimpulkan, menghipotesis, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan mencipta sehingga terbangun jawaban tingkat tinggi. Selain itu, multimedia pembelajaran interaktif yang baik juga akan memberikan dampak positif terhadap kompetensi pembelajar seperti pemahaman konsep, serta soal-soal hots, dan kemandirian belajar secara terukur. Berdasarkan paparan sebelumnya, maka sangat penting bagi guru dan dosen untuk mampu mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia interaktif, di mana dengan multimedia interaktif ini diyakini dapat meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kemandirian belajar para pembelajar. 1.2 Multimedia. Istilah multimedia tentu sudah tidak asing lagi bagi para pembaca. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti beberapa atau banyak alat media, sarana, atau tempat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Sedangkan media adalah alat yang digunakan sebagai perantara dalam berkomunikasi. Dapat dikatakan bahwa multimedia yang dikembangkan dari beberapa media digital yang menggabungkan antara teks, audio, animasi, video, dan hyperlink untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya dapat disimpan
dan disajikan. Setiap komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang membangun suatu multimedia memiliki masing-masing sifat atau juga saling melengkapi. 1. Teks. Teks pada bahan ajar interaktif diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pesan tertentu. 2. Gambar. Gambar berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi, sehingga lebih mudah untuk dijangkau oleh pengguna. Selain itu, gambar dapat mengubah situasi dari abstrak menjadi lebih nyata. 3. Audio. Komponen ini berfungsi sebagai alat bantu penyampaian pemanfaatan animasi pada materi, misalnya bangun ruang atau rantai makanan, ataupun materi lainnya yang bersifat secara berproses. Animasi dapat membantu informasi dalam bentuk suara. Penggunaan audio juga dapat digabungkan di dalamnya. 4. Video atau animasi. Komponen ini berfungsi untuk mendeskripsikan hal-hal abstrak menjadi lebih nyata, misalnya dengan teks dan gambar. Pemanfaatan animasi pada materi, misalnya bangun ruang atau rantai makanan, dan lain-lain. 5. Hyperlink. Pada dasarnya, hyperlink berfungsi sebagai tautan yang berisikan bagian dari bahan ajar yang interaktif. 1.3 Multimedia interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan antara teks, gambar, video, animasi, dan lainnya dengan bantuan komputer, di mana pengguna dapat mengoperasikan ataupun berinteraksi dengan program secara aktif. 1.4 Fase perkembangan media. Pada awalnya, seorang guru merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses pembelajaran. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru di kelas. Selanjutnya, pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar para siswa. Pada saat itu, para pendidik mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids, di mana alat bantu yang digunakan berupa gambar, model, objek, dan alat lainnya yang dapat membantu siswa berpikir konseptual sehingga mampu menyerap pesan yang disampaikan oleh gurunya di kelas. Pada pertengahan abad ke-20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Hal ini yang menjadi cikal bakal berkembangnya media audiovisual dalam pembelajaran. Ada konsep kerucut pengalaman atau cone of experience, mengunggah para pendidik untuk terus berkolaborasi dengan para pakar teknologi untuk terus menciptakan media yang dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan media ditandai dengan kemajuan teknologi yang ditemukan pada zaman-zamannya. 1.5 Teori tentang multimedia interaktif. Teori yang berkenaan tentang penggunaan bahan ajar interaktif menurut Bosworth dan Boskaya pada tahun 2015 diantaranya adalah 1. Teori pembelajaran mandiri atau Theory of Independent Study. Teori ini mandiri pembelajar dan
pengadopsian teknologis sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandiriannya itu, sehingga pembelajaran dapat terjadi tanpa batasan waktu dan juga ruang. Pembelajaran juga bersifat individual, dengan memberikan kesempatan untuk memahami materi secara lebih mendalam. Penguasaan materi yang dibuat untuk pembelajar dan pembelajaran mereka sesuai dengan langkah yang akan dicapai. 2. Teori jarak tanggapan atau Theory of Transactional Distance. Teori ini adalah lanjutan dari teori pembelajaran mandiri. Teori jarak mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar. Jarak adalah perpaduan antara psikologikal dan komunikasi. Peluang adanya ketidakpahaman antara masukan yang disampaikan pengajar ke pembelajaran atau menurut Moore pada tahun 2007. Konsep kunci dari teori ini adalah adanya dialog, struktur, dan otonomi pembelajaran. 3. Teori kekayaan media atau Theory of Media Richness. Duff dan Lengel pada tahun 1984 menyatakan bahwa teori kekayaan media berdasarkan pada teori informasi. Berdasarkan teori ini, semakin banyak pesannya, maka akan dibutuhkan lebih banyak petunjuk dan data untuk memahami pembelajaran. Teori kekayaan media menempatkan komunikasi media yang berkelanjutan untuk mengkomunikasikan pesan yang lebih kompleks. 4. Teori pembelajaran multimedia atau Theory of Multimedia Learning. Dikemukakan oleh Richard Meyer, teori ini menjelaskan tentang pembelajaran multimedia bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai dengan cara berpikir manusia. Bahan ajar berbasis 1.6 Bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Berdasarkan pengelompokan dan jenis bahan ajar tersebut, maka seorang guru atau dosen harus mampu memilih dan merancang jenis bahan ajar yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. 1. Tujuan pembelajaran, di mana proses pengembangan harus kompeten dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 2. Kematangan kognitif siswa. Bahan ajar yang baik harus sesuai dengan tingkat kematangan kognitif peserta didik, misalnya aspek kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, kemampuan spasial, dan lainnya. 3. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini berguna agar bahan ajar dapat digunakan sebagai instrumen yang membantu peningkatan kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa. 4. Teori belajar sebagai dasar pengembangan bahan ajar. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan teori-teori konstruktivisme dan humanisme. Hal ini bertujuan agar terciptanya generasi yang humanis dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan juga berkolaborasi. 5. Pendekatan model atau strategi pembelajaran. Bahan ajar akan lebih sistematis apabila dikembangkan berdasarkan fase-fase dan karakteristik suatu pendekatan, model, atau strategi pembelajaran. 6. Norma sosial masyarakat. Bahan ajar sebaiknya mengadopsi aspek sosial masyarakat di lingkungan sekitar agar pengalaman belajar yang diperoleh dapat menjadikan peserta didik sebagai manusia yang memiliki etika dan moral sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Bahan ajar interaktif merupakan bahan ajar yang paling berkembang di tengah mewabahnya virus corona pada tahun 2019 sampai saat ini, di mana bahan ajar ini digunakan pada pembelajaran berani secara massal dan hampir semua tingkat satuan pendidikan. Bahan ajar interaktif atau sering disebut dengan multimedia interaktif adalah bahan ajar yang dikembangkan untuk memberikan informasi dengan mengintegrasikan teks, gambar, audio, animasi, video, dan juga hyperlink.
Bahan ajar dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan pada proses belajar berani dan memikat. Misalnya, bahan ajar ini sangat efektif digunakan pada proses belajar berani selama mewabahnya virus corona. 2. Sebagai media berbagi informasi secara masif, di mana bahan ajar interaktif ini sangat mudah disebar dan juga digunakan secara massal tanpa memerlukan biaya yang besar. Keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. 1. Lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Pencarian informasi pada bahan ajar interaktif cukup menggunakan search engine atau fitur pencarian. 2. Bahan ajar interaktif lebih mudah digunakan dibandingkan versi cetaknya. Bahan ajar ini dapat diakses tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, bahan belajar ini dapat diakses kapan dan penempatan pengguna berada. 3. Bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat dan dilengkapi komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink sehingga lebih menarik dan lebih mudah untuk memahaminya. 4. Bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan diungkap. Cukup dengan hyperlink, bahan ajar ini sudah dapat digunakan dan disebarluaskan secara massal. 5. Bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Hanya dengan membuat tautan hyperlink pada buku pengguna tersebut dapat memperoleh banyak tautan melalui tautan tersebut. Dengan multimedia interaktif, maka proses belajar berlangsung secara interaktif, sehingga siswa dapat melakukan aktivitas belajar secara mandiri tanpa ketergantungan penuh dengan guru. Baiklah, tadi pemaparan yang telah saya sampaikan mengenai materi ini. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata. Terima kasih karena telah menonton video ini.